Untuk syarat-syaratnya dalam menghafalkan Al-Quran, satu, menata niat. Intensi kita dalam membaca Al-Quran itu harus diperhatikan. Niatnya apa? Diperhatikan baik-baik. Usahakan kita tuh harus memiliki niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu niat yang pasti. Karena kalau kita udah ada satu niat pun saja, seperti ingin famous, pengen apa, follower Instagram, TikTok dan lain sebagainya, pasti Allah akan persulit kita. Karena kalau kita udah ada sedikit keinginan kayak pengen nambah follower nih, pengen viral nih, nah Allah pasti persulit kita karena gak ada ketergantungan sama Allah di situ, gitu loh. Nah pastikan kita harus menata niat membaca Quran itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah mudahkan. Yang kedua, perbaiki mindset, pola pikir. Nah, kita harus tanamkan dalam pikiran kita. Kalau menghafal Al-Quran itu mudah banget gitu, gampang banget gitu. Itu Indraken's mas, itu Indraken's ya. Indraken's sudah gak laku, udah basi. Ya, harus ditanamkan kalau menghafal Al-Quran itu mudah, sangat-sangat mudah. Jangan ditanamkan dalam pikiran kalau menghafal Al-Quran itu sulit. Karena sekali terbesit pikiran kita tuh sulit, yang pasti bakal sulit beneran dong. Pasti akan sulit beneran. Maka harus ditanamkan dalam mindset, dalam pola pikir kalau menghafal Al-Quran itu mudah, sangat mudah. Pasti akan mudah beneran kok. Nah, kemudian yang ketiga adalah sabar. Ya, pasti menghafal Al-Quran itu banyak banget ujiannya, banyak banget gangguannya, seperti suara berisik, goda-godaan, kayak misalkan goda-godaan goda-godaan handphone, atau bahkan yang paling bahaya goda-godaan cewek ya. Pasti pikirannya udah pada liar nih, jadi gak fokus ngapal Qurannya, ya enggak? Nah, harus sabar ya. Fokus dulu menghafal Al-Qurannya gitu loh. Pasti kalau misalkan kita udah sabar, pasti Allah mudahkan juga gitu loh. Sabar itu penting gitu. Nah, yang keempat adalah menjauhi maksiat. Nah, ini seperti ada hubungannya dengan menata niat ini tadi. Nah, gitu loh. Karena kalau kita sudah terbesit ada satu maksiat, kayak misalkan kita nambah follower, berarti kita cuma menghafalkan Al-Quran itu ya cuma buat follower doang, bukan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang paling sering nih, hafal Quran itu pengen dipuji, suaranya enak gitu, pengen dipuji aja terus. Begitu dipuji semangat, begitu gak dipuji dia gak semangat lagi ngafal Quran. Jangan kayak gitu. Makanya kita harus menata niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling tidak kalah pentingnya yaitu adalah mampu membaca Al-Quran dengan baik. Nah, karena kalau kita ada satu sedikit kesalahan saja dalam membaca Al-Quran, amin, kita ada perubahan makna gitu. Kita kan nggak tahu, entah itu salah baca panjang pendeknya atau dengungnya, itu pasti ada perubahan makna dalam pembacaannya. Nah, ada baiknya kita harus mempelajari betul-betul kaidah-kaidah terbaik dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, lalu bagaimana cara menghafalkan Al-Quran? Bagaimana metodenya? Yang pertama, bisa dengan talqin atau tasbih. Nah, jadi talqin atau tasbih ini kita mendengarkan Al-Quran itu bisa dengan murattal seperti itu, bisa dengan Qori Misri Rosid yang tadi atau As-Sudais dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi supaya bacaan kita itu bisa lebih sempurna, maka kita dianjurkan untuk talqin atau lagi bertemu langsung dengan guru Al-Quran kita. Karena dengan kita bertemu dengan guru Al-Quran kita, komunikasi kita tuh bisa lebih bagus. Kita bisa lebih diperbaiki tajwidnya. Oh, ini salah, ini tajwidnya kurang. Oh, baca pendeknya kurang gitu. Nah, ada baiknya setelah kita mendengarkan atau melatih bacaan Al-Quran kita harus bertanya lagi dengan seorang guru pembimbing Al-Quran supaya bacaan kita lebih sempurna. Yang kedua adalah tafahum. Nah, membaca Al-Quran itu tidak hanya sekedar dihafalkan ayatnya saja, akan tetapi
mengetahui makna-makna dari ayat Al-Quran, supaya dengan kita meresapi makna dari bacaan Al-Quran yang kita baca bisa meresap ke dalam hati kita. Dan kalau sudah meresap ke dalam hati kita, kita bisa termotivasi untuk mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari.